Pada awal abad ke-20, sepak bola belum benar-benar satu. Ia hidup dalam banyak versi, banyak aturan, dan banyak kepentingan. Pertandingan lintas negara sering berakhir bukan karena siapa yang lebih baik, melainkan karena siapa yang membawa aturan yang berbeda. Lalu pada tahun 1904, sebuah janji lahir, bukan dari ambisi kekuasaan, setidaknya bukan di permukaannya. Menurut ringkasan sejarah di Wikipedia, perwakilan dari 7 negara Eropa berkumpul dan sepakat. Sepak bola butuh satu rujukan, satu payung, satu bahasa aturan yang bisa dipahami bersama. Mereka datang dari Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol melalui Madrid FC, Swedia, dan Swiss. Nama organisasinya FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Tapi begini, setiap organisasi yang lahir dari janji selalu diuji oleh satu pertanyaan sederhana. Siapa yang berhak menentukan aturan? Di fase awal, FIFA tidak langsung diterima sebagai otoritas. Ada pihak yang merasa punya klaim historis, terutama dari Britania, yang memandang diri mereka sebagai penjaga asli aturan permainan. Maka sejak awal, FIFA bukan hanya mengurus sepak bola, ia mengurus legitimasi. Dan disinilah nuansa yang sering luput. Sejarah FIFA sejak hari pertama memikul ketegangan abadi, antara cita-cita persatuan global dan klaim otoritas lama. Ini baru permulaan, karena organisasi yang lahir untuk menyatukan aturan, kelak akan menjadi pengelola panggung terbesar sepak bola dunia. FIFA pada akhirnya menjalankan turnamen-turnamen yang mengubah sejarah, dari Piala Dunia, kompetisi kelompok umur, futsal, sepak bola pantai, hingga turnamen perempuan dan antar klub. Tetapi pertanyaannya tetap sama, dan justru semakin berat. Ketika sepak bola menjadi panggung global, apakah yang disatukan benar-benar aturan atau kekuasaan? Sebuah organisasi baru butuh sesuatu yang lebih kuat, panggung. Dan FIFA menemukan panggung itu, bukan di ruang rapat, melainkan di tempat yang paling berisik di bumi. Stadion. Di awal hidupnya, FIFA dipimpin oleh sosok-sosok yang namanya jarang disebut penonton modern. Presiden pertama, Robert Guerin, seorang jurnalis. Lalu digantikan oleh Daniel Burley Woolfall. Namun ada satu nama yang kemudian mengubah arah organisasi ini, Jules Rimet, presiden FIFA yang mulai menjabat pada 1921. Di bawah Rimet, FIFA tidak sekedar mengatur pertandingan internasional. Ia berusaha melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, menciptakan sebuah kompetisi yang membuat negara-negara rela menundukkan ego mereka demi satu gelar yang diakui bersama. Lalu datang tahun 1930, Piala Dunia pertama diresmikan di Uruguay. Pilihan tempat ini bukan sekedar teknis, ini simbol. Uruguay saat itu bukan hanya tuan rumah. Mereka baru saja menjadi raksasa kecil di sepak bola dunia setelah prestasi besar di level internasional. Dan Piala Dunia sejak kelahirannya membawa pesan politik yang halus namun tajam. Ini bukan sekedar olahraga, ini panggung harga diri nasional. Tapi ada masalah. Eropa jauh, perjalanan panjang, biaya besar. Tidak semua negara siap datang. Di berkas sejarah awal Piala Dunia, Anda akan menemukan cerita tentang tim-tim yang ragu, federasi yang menghitung uang, dan keputusan yang diambil dengan tekanan yang tidak tertulis. Dan disinilah mesin pengaruh itu mulai terlihat bentuknya. Karena ketika FIFA berhasil membuat dunia datang ke satu turnamen, FIFA bukan lagi sekedar penjaga aturan. Ia menjadi pemberi pengakuan. Siapa yang dianggap sah bertanding, siapa yang mendapat tanggung, siapa yang dipandang setara. Piala Dunia mengubah relasi kuasa secara perlahan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan sesuatu yang lebih efektif, legitimasi, dan kelak, kepentingan. Pada tahap ini, Piala Dunia masih bisa dibaca sebagai proyek idealisme, persatuan, persahabatan, kompetisi yang adil. Namun setiap panggung besar punya konsekuensi yang tidak langsung terlihat. Karena begitu sebuah turnamen menjadi pusat perhatian dunia, yang diperebutkan bukan hanya trofi, tapi juga pengaruh. Siapa tuan rumah, siapa dapat pangsa, siapa memegang kendali narasi. Ada kalimat dalam laporan keuangan FIFA yang terdengar seperti pengakuan, bukan pernyataan pers, bukan pidato piala, tapi catatan dingin dari ruang paling sunyi, laporan finansial. FIFA menulis bahwa siklus 2015 sampai 2018 akan dikenang sebagai salah satu masa paling turbulen dalam seluruh sejarah FIFA. Lalu kalimat berikutnya menancap lebih dalam. FIFA sedang menghadapi krisis terbesar dalam eksistensinya, sampai aktivitas penjualan nyaris berhenti total. Kalau ini penjualan yang dimaksud, apa yang sebenarnya dijual FIFA? Bukan trofi, bukan rumput. Yang dijual adalah hak untuk menonton. Menurut sumber Wikipedia tentang hak siar,
Piala Dunia mulai disiarkan televisi pada 1954 dan kemudian menjelma jadi acara olahraga paling ditonton di dunia. Sejak titik itu, sepak bola tidak lagi hidup hanya di stadion. Ia hidup di ruang keluarga, warung kopi, dan layar kecil yang menyala seperti altar modern. Di momen inilah, FIFA menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar turnamen. Ia menemukan pasar global yang serentak menatap hal yang sama, pada detik yang sama. Dan ketika miliaran mata menatap serentak, perhatian berubah menjadi komoditas. Di arsip finansial FIFA, kita melihat anatomi mesin itu. Dalam siklus 2015 sampai 2018, FIFA mencatat total pendapatan 6,421 miliar dolar Amerika Serikat, dan 83% diantaranya datang langsung dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Namun yang paling penting bukan hanya besarnya, melainkan strukturnya. FIFA menyebut porsi terbesar pendapatan siklus tersebut berasal dari penjualan hak siar televisi, mencapai 3,127 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan, FIFA menegaskan pada ringkasan siklus bahwa sumber inti pendapatan, hak siar televisi, menyumbang 49%, disusul hak pemasaran 26%. Ini titik baliknya. Ketika sepak bola global tidak lagi ditentukan terutama oleh siapa yang mencetak gol, melainkan oleh siapa yang memegang remote dan siapa yang memegang kontraknya. Begitu Piala Dunia menjadi tontonan massal, ia berubah menjadi mata uang yang bisa ditukar dengan kontrak, sponsor, lobby, dan pengaruh. FIFA sendiri mengakui betapa dominannya Piala Dunia. Dari seluruh event FIFA pada siklus 2015 sampai 2018, Piala Dunia 2018 menyumbang 95% pendapatan hak siar TV. Artinya, satu turnamen bukan hanya puncak olahraga, tapi pusat gravitasi ekonomi. Dan ketika pusat gravitasi ekonomi terbentuk, semua institusi yang mengitarinya akan mengikuti logika uang. Di sini, arsip memberi kita petunjuk yang sangat geopolitik. FIFA mencatat adanya pergeseran geografis investasi hak siar. Dari 5 wilayah penjualan besar, wilayah Asia dan Afrika Utara menyumbang bagian paling substansial, 974 juta dolar Amerika Serikat, bahkan melampaui Eropa untuk pertama kalinya. Kalimat ini penting, karena uang bukan hanya pendapatan. Uang adalah arah angin. Dan ketika arah angin berubah, yang ikut berubah bukan cuma jadwal tur pramusim atau sponsor di papan iklan, tapi juga medan perebutan pengaruh di balik organisasi. Lalu mesin ini berevolusi. FIFA mencatat penonton unik Piala Dunia 2018 melampaui 3 miliar, dan lebih dari 1 miliar menonton final. Dan yang paling abad ini, perilaku menonton bergeser. FIFA menyebut 22% penonton menonton di luar rumah atau lewat komputer, perangkat mobile. Di Tiongkok, kunjungan ke platform digital untuk simulcast dan VOD mencapai 5,960 juta. Angka yang terdengar seperti statistik, tapi rasanya seperti sinyal. Masa depan siaran adalah data. Dan di balik layar, perubahan perilaku penonton berarti satu hal. Kontrak harus berubah. Dan yang menguasai kontrak, menguasai ekosistem. Mesin uang bukan hanya menghasilkan, ia juga menuntut biaya operasional besar untuk memastikan hak-hak komersial berjalan. Di laporan, FIFA menjelaskan bahwa biaya kategori marketing dan TV broadcasting adalah biaya untuk komersialisasi hak marketing dan broadcasting, termasuk pengawasan, dukungan, dan aktivitas promosi bagi rights holder yang bekerja sama dengan FIFA. Untuk 2018 saja, totalnya tercatat 116.303 dolar Amerika dalam tabel biaya marketing dan TV broadcasting. Dan dalam ringkasan siklus, FIFA menyebut 211 juta dolar Amerika didedikasikan untuk kategori marketing dan TV broadcasting. Jadi ini bukan sekedar turnamen, ini industri penuh dengan rantai pasok, lisensi, komisi, teknologi, dan sistem pengawasan. Kita sekarang mengerti kenapa satu kalimat di laporan finansial bisa terasa seperti film thriller. Karena ketika sepak bola berubah menjadi mata uang, maka setiap keputusan punya nilai tukar. Dan di dunia yang memakai mata uang yang sama, satu pertanyaan mulai menghantui. Kalau harga hak siar bisa menembus miliaran, berapa harga sebuah keputusan di ruang rapat? That the name
Ada momen di sepak bola dunia yang suninya tidak wajar. Bukan saat penalti, bukan saat final, tapi saat sebuah nama dibacakan dan satu negara resmi berubah status, tuan rumah. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Di atas kertas itu prosedur, di kenyataan itu keputusan yang memindahkan perhatian dunia dan memindahkan arus uang. Setelah kita melihat hak siar dan komersialisasi mengubah sepak bola menjadi mata uang, maka tuan rumah adalah salah satu aset paling bernilai. Bahkan di dokumen aturan bidding era modern, komersial potensial, perkiraan pendapatan dan biaya penyelenggaraan, diakui sebagai salah satu kriteria yang dipertimbangkan saat memilih host. Ini bukan lagi sekedar stadion dan rumput. Ini soal kapasitas negara mengelola sebuah industri global. FIFA punya dokumen yang dingin dan tegas, Bidding Regulations. Di sana tertulis, FIFA General Secretariat wajib membangun prosedur bidding yang fair and transparent, mengundang asosiasi anggota yang memenuhi syarat untuk mengajukan bid, lalu menyusun laporan publik yang mengevaluasi kepatuhan bid terhadap prosedur dan syarat hosting. Kalimat laporan publik terdengar administratif, tapi dalam dunia yang pernah dicurigai gelap, publik adalah lampu yang dipaksa menyala. Dokumen itu juga merinci satu elemen yang paling sensitif, voting. Di tingkat FIFA Council, jika ada proses pemilihan, hasil ballot dan suara tiap anggota shall be made public. Di FIFA Congress pun sama, hasil ballot dan suara delegasi shall be made public. Dan FIFA pernah mengunci narasi ini di laporan finansialnya. Mereka menyebut proses bidding paling transparan, objektif, dan inklusif, serta akhirnya diputus lewat open vote. Kalimat-kalimat ini penting, bukan hanya karena isinya, melainkan karena kenapa ia harus dinyatakan dengan keras. Regulasi bidding itu menambahkan detail yang terasa kecil, tapi sebenarnya besar. Bid book akan dibuat publik oleh FIFA General Secretariat. Bahkan model evaluasinya disusun rapi, ada risk assessment, technical evaluation, dan ringkasan deskriptif, disertai inspeksi ke negara kandidat. Seolah-olah FIFA berkata, ini bukan selera, ini penilaian. Lalu ada bab yang paling menarik dalam dokumen seperti ini, integritas. Ada pengawas independen auditor, dan FIFA menyatakan laporan final auditor itu akan dipublikasikan. Ada pula aturan konflik kepentingan. Jika anggota konsil punya konflik, ia tidak boleh ikut debat atau voting terkait agenda itu. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang tidak ditulis di dokumen. Kalau semua pagar ini harus dibuat setegas ini, pagar ini dibuat untuk mencegah apa? Segmen ini bukan tentang menuduh, ini tentang membaca sinyal dari arsip. Dan arsip sedang berkata, proses pemilihan host adalah salah satu titik paling sensitif dalam sejarah FIFA. Di segmen berikutnya, kita membuka berkas yang tidak lagi bicara soal aturan, tapi soal penyelidikan dan bagaimana satu demi satu nama, reputasi, dan sistem mulai retak dari dalam. Dakwaan tersebut menuduh adanya korupsi yang merajalela, sistemik, dan berakar dalam baik di luar negeri maupun di Amerika Serikat, kata Jaksa Agung Lynch. Ini mencakup setidaknya 2 generasi pejabat sepak bola, menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka untuk memperoleh jutaan dolar dalam bentuk suap dan komisi. Dokumen putusan etik FIFA sendiri mencatat momen itu, 27 Mei 2015. Di Pengadilan Federal Brooklyn, sebuah 47 count indictment dibuka ke publik, menjerat 14 terdakwa terkait 24 tahun scheme to enrich themselves through the corruption of international soccer. Dan pada hari yang sama, jaksa Swiss membuka proses pidana terkait dugaan salah kelola dan pencucian uang yang berkaitan dengan alokasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Di halaman-halaman dakwaan, ada satu penjelasan yang membuka motif ekonomi FIFA tanpa dramatisasi. FIFA membiayai operasinya secara signifikan dengan mengomersialisasi hak media dan hak pemasaran Piala Dunia. Lalu angka-angka datang seperti palu. Periode 2007 sampai 2010, total pendapatan 4.189 miliar dolar, dan 83% diantaranya, 3.480 miliar dolar, berasal dari penjualan hak televisi dan hak pemasaran Piala Dunia 2010. Periode 2011 sampai 2014, total pendapatan 5,718 miliar dolar, dan 70% diantaranya, 4,008 miliar dolar, berasal dari penjualan hak televisi dan hak pemasaran Piala Dunia 2014. Setelah pintu luar didobrak oleh penyelidikan, FIFA menegakkan pintu dalamnya sendiri, Komite Etik. Majelis Pengadilan Komite Etika Independen menyatakan Joseph S. Blatter, mantan Presiden FIFA, dan Jerome Valcke, mantan Sekretaris Jenderal FIFA, bersalah atas pelanggaran kode etik.
mulai dari kewajiban kesetiaan, konflik kepentingan, menerima atau menawarkan hadiah atau manfaat, sampai penyalahgunaan jabatan untuk Falke. Rincian tuduhannya terdengar administratif, tapi justru itu yang membuatnya mencekam. Pembayaran bonus terkait kompetisi FIFA untuk eksekutif puncak, perubahan kontrak, sampai penggantian biaya hukum pribadi. Dan palunya jatuh. Blatter dan Falke sama-sama dijatuhi sanksi larangan dari semua aktivitas terkait sepak bola, nasional dan internasional, selama 6 tahun 8 bulan. Denda 1 juta franc Swiss dikenakan kepada keduanya. Keputusan itu dinyatakan dipublikasikan di kanal legal resmi FIFA. Segmen ini bukan untuk menambah sensasi. Segmen ini untuk memperlihatkan satu titik balik. Ketika sepak bola global yang hidup dari kepercayaan miliaran penonton dipaksa menatap cermin. Dan setelah cermin itu retak, FIFA melakukan satu hal yang paling manusiawi bagi sebuah institusi besar. Ia mencoba bertahan dengan reformasi. Di laporan keuangan FIFA sendiri, ada kalimat yang terdengar seperti pengakuan institusional. The 2015-18 cycle will certainly be remembered as one of the most turbulent times in FIFA's entire history. FIFA was facing the biggest crisis in its existence, and sales activities came to a virtual standstill. Setelah krisis, FIFA memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada slogan. Ia perlu prosedur. Di regulasi bidding era modern, kata transparansi tidak lagi menjadi janji. Ia dijadikan mekanisme. Bidbook dan laporan evaluasi FIFA dinyatakan akan dipublikasikan. Hasil ballot dan suara dinyatakan terbuka dan dibuat publik. Namun sepak bola modern punya paradoks. Ia ingin menjadi permainan paling dicintai, sambil menanggung beban menjadi industri paling bernilai. Ketika hak siar dan hak komersial menjadi bahan bakar utama, pusat konflik bukan lagi siapa lebih hebat di lapangan, melainkan siapa menguasai akses, siapa mengatur panggung, dan siapa memegang legitimasi. Dan di titik itu, reformasi bukan akhir cerita. Reformasi hanya cara untuk menjaga mesin tetap berjalan, tanpa membuat publik pergi. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang satu skandal atau satu periode. Pertanyaannya lebih sederhana, tapi lebih tajam. Jika sepak bola adalah milik semua orang, maka ketika kekuasaan dan uang mengelilinginya seperti pagar tinggi, siapa yang sebenarnya dilindungi pagar itu?